warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini kita insyaallah pada kesempatan subuh ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Sebelumnya kita bahas tajwidnya dulu. Alif lam mim. Nah, ini dikatakan harful muqatta'ah ini, Pak. Harful muqatta'ah itu huruf hijaiyah yang terputus-putus. Qata'ah itu kan putus itu. Jadi huruf hijaiyah yang terputus-putus. Cara membacanya itu dibaca seperti huruf hijaiyahnya saja, seperti huruf abjadnya saja. Biasanya dalam membaca huruf muqatta'ah itu hukum tajwidnya hanya dua. Hukum tajwidnya hanya dua. Satu ada mad lazim harfi mukhaffaf. Yang kedua ada mad lazim harfi musabbah. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu yaitu ketika membacanya itu hurufnya itu dibaca ringan gitu. Dibaca ringan. Maaf ya. Ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi musabbah. Ada yang hurufnya itu dibaca ringan, itu biasanya panjangnya cuma 2 ketukan gitu, Pak. Ada yang mad lazim harfi musabbah. Nah, itu hurufnya dibaca berat. Panjangnya itu 4 sampai 6 ketukan. Kecuali huruf alif itu, Pak. Kecuali huruf alif. Itu oleh para ulama enggak dibahas huruf alif itu. Alif. Selain alif itu, kalau bukan mad lazim harfi mukhaffaf, itu masuknya ke mad lazim harfi musabbah. Ini perlu kita sampaikan karena nanti di dalam Al-Qur'an ini ayat-ayat yang dibuka atau diawali dengan huruf muqatta'ah ini cukup banyak kan, Pak. Di Al-Qur'an itu sekitar 29 kali lah surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Ada alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Nah, itu ada 29 kali lah, Pak. Yang pertama termaktub dalam surat Al-Baqarah ini, dan yang terakhir termaktub dalam surat Nun. Itu
nun atau al-qalam. Itu huruf muqatta'ahnya cuma satu, nun. Jadi ada yang huruf muqatta'ahnya satu ya Pak, kayak nun. Ada yang dua kayak toha, yasin. Ada yang tiga alif lam mim, alif lam ra. Ada yang empat kaf ha ya ain sod, 5 itu ya. Nah itu yang itu disebut huruf-huruf muqatta'ah Pak. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus. Kan ini berbeda nih dengan ayat yang lainnya. Nah hukum tajwidnya itu sekitar 2 Pak, seputar 2. Kalau bukan mad lazim harfi mukhaffaf, itu mad lazim harfi musabba. Nah untuk mad lazim harfi mukhaffaf itu dibaca panjang. Mad itu kan panjang Pak, panjang mad itu. Panjangnya itu 2 ketukan. Kalau mad lazim harfi musabba itu panjangnya 4 sampai 6 ketukan. Cara membedakannya antara mad lazim harfi mukhaffaf dengan mad lazim harfi musabba. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf, huruf hijaiyahnya itu jika ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita Latin, itu dua huruf Pak. Jadi huruf hijaiyah jika ditulis dalam bahasa Latin itu 2 huruf. Contoh to. Nah, to itu kan ta dengan a gitu. Atau ta dengan o lah. Ya, y dengan a itu 2 huruf kan, y a jadi ya. Itu pasti itu masuknya ke mad lazim harfi mukhaffaf itu Pak. Tapi kalau mad lazim harfi musabba, huruf hijaiyahnya itu jika ditulis dalam bahasa kita itu 3 huruf. Seperti lam itu kan 3 huruf, L A M itu kan 3. Ain A I N, ain. Terus mim M I M, nah 3 huruf Pak. Nah itu disebutnya mad lazim harfi musabba. Nah itu mad lazim harfi musabba itu jika dibaca panjangnya itu 4 sampai 6 ketukan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ini nih. Huruf lam dan huruf mimnya itu dibacanya panjang, lebih panjang dari mad lazim harfi mukhaffaf. Dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Nah biasanya di Al-Quran itu sudah diberi tanda alis di atasnya itu. Jadi nanti membacanya begini, alif lam dikira-kira saja Pak 4 sampai 6 ketukan. Alif lam mim. Nah, itu 4 sampai 6 ketukan. Kalau yang mad lazim harfi mukhaffaf kan to ha, nah, segitu aja Pak. Panjangnya itu kayak begitu. Alif lam itu mad lazim harfi musabba. Kalau dalam ilmu tajwid, nanti kalau dalam ilmu tafsir itu disebutnya huruf muqatta'ah itu Pak.
huruf hijaiyah yang terputus-putus. Ayat yang kedua, za mad badal likal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya dibaca idhar, Pak, dibaca jelas, nampak gitu. Kita mad badal, la mad tabi'i alif. Mad badal dengan mad tabi'i alif itu dibacanya sama, panjangnya itu 2 ketukan ya, mad badal dengan mad tabi'i alif. Karena sebetulnya mad badal pun tadinya di situ ada alif, kemudian alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri. La roi, roi mad lain. Tetapi mad lain jika jatuh di tengah kata itu tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf. Kecuali ini kalau mau membacanya diberhentikan di situ. Roib, la roib. Nah itu dibaca mad lainnya penuh itu, Pak. Kalau mau berhenti di situ. Nah di situ ada titik, Pak, tuh. Ada titik 3 di atasnya. Setelah roib dan setelah fihi itu ada titik 3. Nah itu tanda berhenti itu, Pak, tanda berhenti. Cuman kita boleh berhenti di salah satunya saja gitu. Sekali lagi kita berhentinya di salah satunya saja. Jadi enggak begini, la roib fi, enggak begitu. Jadi kalau mau berhenti di roib, nanti setelah fihi-nya jangan berhenti. Atau mau berhenti di fihi, la roiba fi, nah gitu. Sehingga nanti membacanya tidak boleh begini, dzalikal kitabul la roib fi hudal lil muttaqin. Nah enggak begitu. Jadi dipilih salah satunya. Jadi jika ada satu kata dalam Al-Quran kemudian diapit oleh 2 tanda berhenti, maka dipilih salah satunya, mau berhenti di tanda berhenti yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau begini boleh nih, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Atau begini, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Cuman nanti itu implikasi maknanya berbeda. Implikasi maknanya berbeda. Dan ulama lebih banyak gitu ya, atau mayoritas ulama itu lebih setuju kalau berhentinya itu pada kata fi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah itu nanti maknanya lebih apa ya, lebih lengkap lah, lebih sempurna bila dibanding berhentinya di kata la raib. Hudal idgham bila guna, idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Kenapa nih idgham bila guna ya, Pak? Hudal idgham bila guna, fathatain ketemu dengan lam. Itu alif maksurahnya diabaikan saja, Pak. Setelah dal itu kan ada yang seperti iya. Nah itu disebutnya alif maksurah.
itu diabaikan saja, jadi langsung dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Hudal, makanya itu disebutnya idgham bila guna. Huruf idgham bila guna itu hanya dua, lam dengan ro. Lil alif lam qamariyah. Karena sebetulnya di situ ada alif, Pak. Jadi lil itu lam alif lam gitu. Li'al, asalnya itu li'al muttaqin gitu. Di lil muttaqin. Jadi asalnya li'al muttaqin lalu dibaca menjadi lil muttaqin. Jadi lam yang pertama itu adalah idgham bila gunah. Lam yang kedua adalah idhar qamariyah. Muttaqin mad arid li sukun. Karena ada waqaf, tanda berhenti didahului oleh mad tabi'iyah. Itu dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Alif lam mim. Nah di sini para ulama dan termasuk pada huruf muqatta'ah yang lainnya dalam Al-Qur'an yang tadi kita sampaikan ada 29 kali lah dalam Al-Qur'an surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Itu para ulama berbeda pendapat itu ya. Berbeda pendapat. Sebagian ada yang tidak menafsirkan gitu ya. Jadi ada sebagian ulama yang tidak menafsirkan terkait dengan ayat-ayat muqatta'ah ini gitu. Karena mereka bahwa memandang ayat muqatta'ah ini sebagai ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat itu? Ayat-ayat yang sulit untuk dipahami maknanya gitu. Ayat-ayat yang sulit untuk dipahami maksudnya. Makanya biasanya untuk kelompok ulama seperti ini, mereka nanti dalam tafsirnya itu wallahu a'lam bil muradi gitu. Allah yang lebih tahu maksud dan tujuannya. Itu untuk kelompok ulama yang tidak menafsirkan ayat muqatta'ah. Tetapi nanti ada juga sebagian ulama yang mencoba gitu untuk menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah gitu. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah itu. Seperti umpamanya tafsir ini salah satunya ya Pak, tafsir Al-Furqan itu. Karangan Ahsan itu ya. Itu mencoba menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah itu. Kemudian masih banyak juga nanti ahli tafsir yang mencoba menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah itu. Nanti ada yang menafsirkannya ayat muqatta'ah itu dikaitkan dengan Allah Pak gitu ya. Dengan asma Allah gitu. Ada yang mencoba mengaitkan ayat muqatta'ah itu dengan Al-Qur'an, Pak. Kenapa dikaitkan dengan Al-Qur'an? Karena kalau kita lihat, Pak, ayat-ayat muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an itu rata-rata setelahnya itu berbicara tentang Al-Qur'an gitu, Pak. Kayak lagi nih, ulama yang menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah dengan Al-Qur'an beralasan karena biasanya
ayat-ayat yang jatuh setelah ayat-ayat muqatta'ah itu, atau ayat-ayat yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu biasanya berbicara banyak tentang Al-Quran. Silakan saja Bapak nanti lihat itu. Setelah Alif Lam Ra berbicara apa gitu. Setelah Yasin berbicara apa gitu. Tuh rata-rata berbicara tentang Al-Quran itu, Pak. Makanya nanti dalam menafsirkan huruf muqatta'ahnya pun dikaitkan dengan Al-Quran. Nah seperti ini kan dalikal kitabu, nah itu kan berbicara tentang Alkitab, Al-Quran. Nanti ada juga ulama yang mencoba menafsirkan ayat muqatta'ah itu dikaitkan dengan jagat raya, dengan alam semesta gitu. Dengan alasan bahwa di dalam surat yang diawali dengan ayat-ayat muqatta'ah itu banyak berbicara tentang alam semesta, tentang jagat raya. Nah kalau yang dikaitkannya dengan nama Allah seperti begini, alif itu ditafsirkan Allah gitu, lam ditafsirkan malaikat gitu, kemudian mim ditafsirkan Nabi Muhammad itu salah satunya adalah tafsir ini. Kalau di kita yang muda itu yang mencoba menafsirkan ayat muqatta'ah itu tafsir Al-Furqan itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, ayat yang kedua, zalika, zalika itulah Alkitabu, Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Al-Qur'an, Pak. Maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an dikatakan Alkitab karena Al-Qur'an itu merupakan kumpulan, Pak, dari huruf-huruf. Ada berapa huruf hijaiyah itu, Pak? 28 ya. Di Al-Quran itu kumpulan dari huruf-huruf. Maksudnya kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah. Dari huruf-huruf hijaiyah itu nanti dikumpulkan membentuk sebuah kata, Pak. Kan begitu. Nanti ada kata kerja, Pak. Ada juga nanti kata benda gitu, yang sering disebut dengan isim dan fi'il. Dari kata benda dan kata kerja itu nanti membentuk ungkapan, membentuk kalimat atau membentuk redaksi. Nah kalau dalam istilah Al-Quran membentuk ayat, Pak. Di asalnya huruf, kemudian muncul kata itu disambungkan dengan kata yang lain, terbentuklah ayat gitu kan. Jadi Al-Quran disebut Alkitab itu karena kumpulan dari huruf-huruf. Kalau menurut Al-Baidawi itu Al-Quran dikatakan Alkitab itu karena Al-Quran merupakan himpunan, merupakan kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya, termasuk dari berbagai macam ayat, berbagai macam surat gitu, Pak. Disebutlah Alkitab. Jadi isi ya secara substansi, Pak ya, isi dari kitab sebelumnya itu secara substansi itu dirangkum dalam Al-Quran gitu. Dirangkum dalam Al-Quran, makanya disebut Alkitab. Atau Al-Quran disebut Alkitab itu karena Al-Quran memuat berbagai macam ayat, berbagai macam surat. Kan dalam Al-Quran itu ada 114 surat itu, Pak ya. Ada 6.000 lebih lah, 6.000 lebih ayat. Sebagian ada yang mengatakan 6.666. Nah kumpulan dari ayat dan surat itulah
Makanya Al-Quran ini disebut Alkitab. Dzalikal kitab, itu kitab. Ada yang menafsirkan kenapa kok diawalinya dengan dzalika. Itu kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris itu kan, untuk menunjukkan sesuatu yang besar itu biasanya diawali dengan the gitu Pak. The mosque gitu, Pak. Itu masjid, itu menunjukkan bahwa masjid itu besar, ada d-nya itu. Dalika, jadi itu kitab untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia gitu, sesuatu yang sangat agung. Makanya diawali dengan dalika. La, tidak ada Pak, la-nya la nafi Pak. Jadi nanti ada la nafi menunjukkan ketiadaan, tidak ada. Ada la nahyi menunjukkan larangan. Nah kalau ini la nafi, la yang menunjukkan tidak ada. Jadi la tidak ada raiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Nah bedanya apa begini, kalau berhenti di kata la raib, begini nanti maknanya, itu kitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk ya sahabat. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau berhentinya di fihi, Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kan maknanya lebih luas itu Pak ya, kesannya itu lebih agung itu. Kalau kita memahaminya begini, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau berhentinya di fihi. Makanya tadi kita katakan ulama lebih cenderung sepakat berhentinya itu di kata fihi, bukan di kata roib, tapi di kata fihi. Nah di dalam Al-Quran ini yang menunjukkan makna ragu atau keraguan, di samping roib ada sakun Pak, ada sakun. Sak itu kan ragu juga. Lalu apa bedanya roib dengan sak itu kan? Jadi secara umum roib dengan sak itu bisa dimaknai atau diterjemahkan ragu-ragu atau keraguan. Tetapi nanti ada perbedaan antara roib dengan sakun. Kalau sakun itu adalah keraguan seseorang terhadap dua hal gitu Pak. Keraguan seseorang terhadap dua hal, antara memilih yang A dengan memilih yang B. Nah itu disebut sakun, mending milih yang A atau milih yang B. Lalu orang itu ragu-ragu, itulah yang disebut dengan sakun. Tapi kalau roib itu adalah keraguan yang di dalamnya itu terdapat unsur menghinakan. Keraguan yang di dalamnya itu terdapat unsur meremehkan. Seperti halnya ini nih, kenapa kok di sini menggunakan kata roib, tidaklah sakun tapi la roiba? Karena di sini orang-orang berbicara tentang orang-orang musyrik Pak, berbicara tentang orang-orang musyrik yang mana mereka itu bukan hanya meragukan Al-Quran, tetapi mereka pun sudah
menghina Al-Quran. Jadi mereka bukan hanya meragukan tapi sudah menghina Al-Quran. Ini kan Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah, Pak. Surat yang Allah turunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Dan ini berjumlah 286 ayat ini, Pak. Termasuk surat ini salah satu surat Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu 7 surat dalam Al-Quran yang panjang-panjang gitu, Pak. Yang panjang-panjang. Jadi yang panjang itu 1 surat Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 5 Al-An'am, terus aja, Pak. 7 itu. Sementara kalau seperti surat An-Naba itu termasuk kategori surat pendek gitu, Pak. Panjang soten cek urang An-Naba teh gitu. Jadi An-Naba itu, Pak, amma yatasaalun kan kalau saya baca itu suka dibagi 4 itu, Pak. Salat maghrib saparo, salat isya saparo. Kenapa dibagi 4? Karena menurut kita An-Naba itu surat panjang. Padahal menurut pengelompokan para ulama, An-Naba itu termasuk surat pendek gitu kan. Jadi nanti ada surat panjang, ada surat pertengahan, ada surat pendek. Itu menurut ulama. Yang panjang itu ada 7 itu. Dari Al-Baqarah tuh dari awal terus diurut. Itu panjang-panjang. Sementara juz amma semuanya surat pendek itu. Juz amma itu. Jadi lamun dalam istilah kita barangkali dirubah mungkin, Pak ya. An-Naba itu surat panjang gitu. Al-Baqarah panjang pisan kita, bahasa kita begitu gitu. Ayat pisanan, Pak. Atau sangat panjang gitu kan. Kalau ulama nggak seperti itu. Panjang, pertengahan, pendek. Didzalikal kitabu itu kitab la roiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Ini kalau menggunakan la roib itu kan meniadakan, Pak. Tidak ada sedikit pun keraguan dan tidak ada sedikit pun celah gitu ya, celah untuk bisa meremehkan gitu, untuk bisa menghinakan. Hudan semuanya jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada hudal linnas, Pak ya. Ada hudal lil muttaqin. Itu kalau dalam surat apa tuh? Tentang yang berbicara tentang saum. Sekitar ayat 180 sekian lah. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi. Nah, di situ hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu secara umum adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Makanya sering dikatakan Al-Quran itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia. Tetapi di dalam ayat ini Allah lebih khusus mengatakan bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tempo hari kan pernah kita sampaikan ketika membahas tentang macam-macam hidayah itu, Pak. 1 hidayah goriza, 2 hidayah indrawi, 3 hidayah akal, 4 hidayah irsad, 5 hidayah taufik.
Nah, Al-Quran ini masuk kepada hidayah irsad ini Pak. Al-Quran ini masuk kepada hidayah irsad atau hidayah agama yang harus kita pegang. Makanya pernah kita sampaikan, kalau kita memegang itu kan ada yang billah bihablillah. Nah, ini bihablillah nih Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu merupakan hablullah, tali Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu merupakan hidayah irsyad bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya sebelum orang itu mendapatkan hidayah taufik, terlebih dahulu langkah awalnya itu harus mengupayakan dulu hidayah irsyad. Harus terlebih dahulu itu mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga buahnya itu dia mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Para ulama begini mengatakan begini. Ini perkataan ini terkenal nih di kalangan para ulama itu. Nahnu nata'allamul iman summa nata'allamul Qur'an. Kami terlebih dahulu mempelajari iman, Pak. Baru setelah itu mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajari iman itu masuk kategori orang yang bertakwa itu, Pak. Ciri orang yang bertakwa. Kenapa para ulama mengatakan kami mempelajari iman, baru setelah itu mempelajari Al-Quran? Karena banyak orang yang mempelajari Al-Quran, Pak, tetapi karena keimanannya tidak baik, niatnya tidak baik, maka yang terjadi bukan membela Al-Quran, tapi malah merusak Al-Quran, Pak. Kan begitu. Cukup banyak, Pak, orang hari ini yang mempelajari Al-Quran maksudnya bukan untuk dijadikan sebagai hidayah. Bukan Al-Quran itu untuk bisa membimbing dirinya, menunjukkan dirinya ke jalan yang lurus, tetapi dengan maksud untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tetapi mempelajarinya dengan maksud untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai senjata untuk melemahkan Islam. Dalilnya sih ngolotok gitu, Pak. Banyak ayat-ayat yang dia hafal, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal itu bukan untuk membela Islam, tetapi malah untuk menyerang Islam. Jadi dalilnya itu digunakan untuk hawa nafsunya gitu. Banyaklah orang-orang yang mengeluarkan dalil itu hanya untuk membentengi dirinya, membentengi hawa nafsunya, bukan untuk membentengi Islam gitu. Nah, itu dikarenakan, Pak, mereka mempelajari Al-Qur'annya itu tidak diawali dulu dengan mempelajari iman. Maksud mempelajari iman itu begini, niatnya harus lurus, tekadnya harus benar gitu. Caranya juga harus benar gitu. Baru itu nanti akan menjadi sebuah hidayah, menjadi sebuah petunjuk. Makanya para ulama menafsirkan al-muttaqin di sini adalah orang-orang yang takut. Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi orang-orang yang takut. Kan begini, Pak nih, kalau saya berikan sebuah ilustrasi,
Ada dua tipe orang yang tersesat itu kan Pak. Ini kalau saya berikan ibaratnya, ada dua tipe manusia orang yang tersesat. Ada orang yang tersesat itu ketika diberikan petunjuk, umpamanya ada orang beritahu, Pak, kalau mau ke Jakarta ke sana arahnya. Orang itu menjawab dengan penuh rasa senang, terima kasih ya Pak, gitu. Sudah memberikan arah jalan ke saya, sudah menunjuki jalan ke Jakarta ke saya, gitu. Tetapi ada juga tipe manusia yang ketika tersesat itu lalu diberi petunjuk, dengan kesombongannya mereka mengatakan, saya lagi apal, kita Pak, jalan ke Jakarta itu ke sana bukan ke sono, saya lagi apal, gitu. Padahal dia itu tersesat Pak, gitu. Nah, manusia pun dalam menyikapi Al-Quran itu seperti itu. Ketika Al-Quran memberikan petunjuk jalan, ada yang menerimanya dengan senang hati, gitu. Tetapi ada yang menerimanya itu dengan kesombongan, gitu. Atau menyikapinya dengan kesombongan. Makanya di sini dikatakan lil muttaqin, gitu. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk manakala orang yang ditunjukinya itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kumaha dewek we cenah kitu. Sanes kitu Pak, gitu. Bukan begitu. Menurut ajaran Islam itu begini, gitu. Pak, pembagian waris menurut Islam itu begini, bukan begitu. Kumaha dewek we. Nah itu Pak. Kalau orang mengatakan kumaha dewek, itu bukan al-muttaqin itu. Bukan orang bertakwa. Tapi yang namanya orang bertakwa ketika diberitahu itu sami'na wa ata'na, dia mendengar kemudian dia mentaati. Ikhwan fillah arsadakumullah. Ada juga yang menafsirkan hudal lil muttaqin itu petunjuk bagi orang-orang yang hati-hati. Ini pernah sahabat gitu ya, seperti Abu Hurairah ditanya oleh sahabat yang lain. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa pendapatmu tentang takwa, katanya. Lalu Abu Hurairah balik bertanya, kamu pernah enggak berjalan di jalan yang banyak durinya? Pernah. Bagaimana jalan kamu ketika berjalan di jalan yang banyak durinya? Terkadang saya memendekkan langkah, gitu. Terkadang saya memanjangkan langkah. Terkadang saya belok. Kenapa begitu? Biar kaki saya tidak menginjak duri, Pak. Kan begitu, Pak ya? Jadi kalau ada duri, Pak nih, kalau kira-kira kita tidak bisa melangkahinya, kita kan memendekkan langkah. Langkah kaki kita jatuh sebelum duri. Atau kadang langkah kita dipanjangkan sehingga jatuh langkah kaki kita setelah duri. Atau kalau tidak memungkinkan untuk memendekkan langkah dan memanjangkan langkah, kita kan jalannya belok, Pak. Tidak melintasi duri itu, tetapi minggir, gitu, minggir di samping duri itu. Apa jawab Abu Hurairah? Nah, itulah, seperti itulah yang disebut dengan takwa itu. Seperti itulah orang yang bertakwa itu. Jadi ketika berjalan di atas siratal mustaqim, ketika berjalan di atas siratal mustaqim, lalu kemudian ada duri yang mencoba menghalanginya, gitu, Pak. Ada duri yang mencoba menghalanginya,
maka dia tidak menginjak duri itu gitu. Tetapi dia bisa melangkahi duri itu, atau langkahnya jatuh sebelum duri itu, atau belok. Yang jelas dia tidak menginjak duri itu. Itulah orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu berpotensi besar, Pak, sedikit kerugiannya itu. Orang yang bertakwa itu berpotensi besar selamat dari kecelakaan. Kenapa? Karena dia itu selalu berperhitungan, Pak. Perhitungan ya. Dia selalu memperhitungkan apa yang hendak dia ucapkan dan apa yang hendak dia perbuat. Ketika dia mau menyikapi sebuah persoalan, itu diperhitungkan matang-matang. Ketika dia mau merespon sebuah persoalan, diperhitungkan matang-matang. Ketika dia itu mau memilih, itu diperhitungkan matang-matang. Mau milih apa saja, Pak? Mau milih calon istri, mau memilih pekerjaan, mau memilih sahabat, mau memilih pemimpin, itu betul-betul diperhitungkan matang-matang. Sehingga tadi orang yang bertakwa itu berpotensi besar atau berpotensi sangat besar selamat dari kecelakaan-kecelakaan, karena dia hati-hati. Nah, Al-Quran itu hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang hati-hati. Berbeda Pak dengan orang yang sombong, berbeda Pak dengan orang yang ceroboh. Orang yang sombong tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Pak. Jangankan dulu di zaman Rasulullah, di zaman hari ini juga kan banyak sekali orang-orang yang mampu menguasai Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, tetapi Al-Qurannya tidak menjadi petunjuk bagi dirinya. Sehingga nanti Pak, di yaumul akhir, Al-Quran itu bisa menjadi hujatun laka, tapi bisa juga menjadi hujatun alaika. Apa hujatun laka itu? Saksi yang akan membela. Tetapi bisa juga Al-Quran itu menjadi hujatun alaika, saksi yang akan memberatkan. Itu Pak, Al-Quran itu bisa menjadi saksi yang akan membela seseorang, tapi bisa juga akan menjadi saksi yang akan mencelakakan atau memberatkan seseorang. Nah, hal itu tergantung bagaimana sikap seseorang, respon seseorang, perlakuan seseorang terhadap Al-Quran dalam kehidupan dunia ini. Kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka nanti di yaumul akhir Al-Quran itu akan menjadi hujatun lahu atau hujatun laka. Tapi kalau dia dalam kehidupan dunia menjadikan Al-Quran itu sebagai roib, sebagai sesuatu yang di dalamnya penuh keraguan, bahkan menghinakannya, maka Al-Quran itu akan menjadi hujatun alaihi atau hujatun alaika, akan menjadi saksi yang akan memberatkan. Nah, mudah-mudahan kita dengan kajian seperti ini, Pak, ini sebagai salah satu upaya kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, Pak, dan kelak di yaumul akhir itu menjadi hujatun lana, menjadi saksi yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.